Oke guys, jadi di sini gua bakal ngunboxing ini ya, Redmi Pad SE, yaitu sebuah tablet dari Redmi yang bisa dibilang ini tablet sejuta umat ya teman-teman. Dimana banyak orang yang membeli tablet ini, itu mau di pelajar, mahasiswa dan konten kreator itu banyak yang membeli tablet ini, dan gue juga sebagai konten kreator ya teman-teman. Kenapa sampai gue milih Redmi Pad SE ini? Sebentar kita utarakan alasannya ya teman-teman. Disclaimer dulu, ini sebelumnya udah gua unboxing sebenarnya. Ini gue beli di 2 hari yang lalu kalau nggak salah teman-teman, tapi nggak sempat videoin. Baru sekarang sempat videoin, dan ini segala udah kebuka ya dari toko. Nah, kita langsung unboxing saja Redmi Pad SE teman-teman ya. Jadi ini gua sebenarnya sudah buka dan sudah otak-atik juga bagian tabletnya, bagian dalamnya udah gua hidupin juga, tapi ini kita repack ulang kembali teman-teman. Kita langsung buka saja nih. Di sini kalau di pembungkusnya ini teman-teman ada beberapa selling point ya teman-teman, nih bisa lihat. Dan bagusnya ini udah 90 Hz nih, jadi udah mulus lah teman-teman ya. Ini di tablet di harga 2 jutaan udah 90 Hz, itu udah lumayan banget. Dan ini gua ambil warna grey-nya ya teman-teman ya, grey white apakah gitu ya, intinya abu-abu gelap gini. Sebenarnya gue nyarinya yang warna hijau itu, yang mint green ya, cuman warna itu tuh sangat langka di Redmi Pad S ya, sangat laku ya. Jadi langka banget kita nemuinnya mint green itu. Jadi kita ya udahlah, mau gimana juga sama aja ya kan, cuman soal warna doang, jeronnya sama, jadi kita ambil yang grey aja. Ini udah gua hidupin ya teman-teman ya, bisa lihat di sini udah gua setup sebenarnya, udah gua masukin akun ya. Jadi sebelumnya itu gua juga udah mesen ini teman-teman, sebagai cover case nya teman-teman ya. Ini gua beli di toko oren teman-teman, kan bisa cari aja di toko oren, ini banyak banget yang jual. Harganya kemarin juga datang, ini di harga 100 ribuan, lumayan juga karena sudah ada pelindung layarnya bagian depan ini, dan dia ada magnet teman-teman. Nih bisa lihat ada pinnya, pin magnetnya gitu nih, jadi dia bisa cetek-cetek gitu. Nah, pada saat kita pasang di bagian tabletnya ini cetek-cetek gitu, jadi aman, nggak langsung kebuka-buka sendiri. Nah ini kan bisa dilipat nih sebagai standnya di belakang kayak gini, lipat, nah terus dicetekin ke sini tuh, dia kayak tek tuh, jadi dia kayak baru kita giniin bisa langsung berdiri gini teman-teman. Kita lihat dulu bagian dalamnya. Di box ini ada apa aja. Ini stiker IMEI yang ada di belakang tabletnya, tapi tak tempel di sini. Nah, di bagian di sini tuh kita dapat kabel data ya, kabel charger gitu teman-teman, made in China. Ini USB A ya ke USB-C, karena ini tablet sudah USB-C. Kemudian ada batoknya, yang ini masih terbungkus sih sebenarnya, belum gua buka-buka. Ini ada bungkusan paper gitu yang made, tapi gua nggak buka karena sebenarnya gua nggak pakai ini teman-teman. Ini 10 watt doang. Gua ada adaptor yang lebih kenceng, dan kata orang-orang yang sudah beli tablet itu, ini itu udah bisa sampai berapa watt ya, intinya di atas 10 itu udah lumayan cepat dibanding yang ini. Jadi gua nggak pakai, hitung-hitung ya baru juga ya kan, jadi kita simpan aja di kardusnya. Kemudian di bagian sini itu bisa buka lagi. Kemudian ini ada manual booknya yang ya intinya jarang kita baca lah pastinya. Dan di sini ada SIM ejector teman-teman. Gue heran kenapa Redmi Pad SE ini dikasih SIM ejector, padahal ini kan WiFi only ya teman-teman. Kenapa dikasih pin ejector seperti ini padahal WiFi only? Gue nggak ngerti. Di sini tuh ada kayak gini, bolong-bolongan, cuma nggak ada isinya sih, gini doang isinya. Nah ini dia tabletnya teman-teman ya. Jadi ini
bentang layarnya ini 11 inch teman-teman ya, 11 inci. Kemudian udah 90 Hz juga. Speakernya itu ada 4 nih, bisa lihat ini bunyi semua, udah gua dengerin langsung dan sudah mendukung Dolby Atmos ya teman-teman. Ntar nih Dolby Atmos nih, speakernya di bagian bawah juga ada 2, sini juga 2 nih ya. Kemudian Type C juga, kemudian masih ada lubang jack audio. Nah, kemudian kameranya itu ada di bagian sini teman-teman. Jadi misalnya kalau kita meeting misalnya kan, kita bisa pakai kameranya seperti ini, landscape ya, nggak vertikal lagi seperti tablet-tablet terdahulu di sini. Kemudian ada di bagian sini tuh ada ini tombol volume up dan down. Kemudian di sini tuh ada tombol untuk on off-nya, tapi ini bukan fingerprint-nya teman-teman. Untuk kuncinya sendiri tuh pakai pola bisa sama pakai face recognition. Kemudian ini ada kamera 8 megapiksel. Ini kalau misalnya kita nggak jeli lihatnya ini dikiranya 80 ya. Wah, tinggi banget 80. Padahal ini tidak, ini ada titik ya. 8 titik MP super kamera. Ini resolusinya 8 megapiksel. Kemudian di bagian depan itu kalau nggak salah itu 5 megapiksel ya teman-teman ya. Terus apa lagi ya? Nah, kemudian ini metal kuat lah, intinya kuat. Udah metal, ini dingin sebenarnya, tablet ini dingin ya. Kalau misalnya nggak dipakai aman itu suhunya itu aman, dingin. Jadi untuk tablet ini kita cek dulu di bagian dalamnya. Nih bisa lihat about tabletnya ini. Jadi entah kenapa ini gua beli masih di MIUI 14, MIUI Pad Global. Ini pas gua buka, pas gua hidupin tuh, gua sambung ke WiFi tuh belum ada ini ya, belum ada updatean untuk HyperOS-nya itu teman-teman. Padahal di sana banyak Redmi Pad SE itu udah ke HyperOS, padahal ini belum ya teman, nggak tahu sih. Intinya gua nunggu aja kapan pihak Xiaomi ngasih updatean untuk tablet seri ini teman-teman ya. Jadi tablet ini perlu diingat lagi WiFi only teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian berharap ada selulernya itu nggak ada ya, bisa dimasukin kartu itu nggak ada teman-teman. Ini WiFi only, jadi kalian tethering aja pakai HP kalian bisa ya, pakai WiFi langsung, WiFi Telkom misalnya bisa ya. Ini layarnya udah lumayan bagus ya teman-teman ya, masih LCD sebenarnya, tapi ini LCD-nya bagus, nggak yang gimana-gimana gitu. Beberapa pertimbangan untuk orang yang mau beli tablet itu biasanya yang selalu dibahas di bagian lain itu adalah laminated screen ya teman-teman, screen laminasi. Nah di sini tuh gua rasa tablet ini tuh sudah laminasi ya teman-teman ya, full laminated ya, karena ini nggak ada gap ya. Kalau kalian belum tahu, laminated screen itu kalau misalnya di tablet-tablet zaman dahulu itu kan yang masih apa ya, yang intinya kayak Samsung zaman dulu gitu, yang tablet-tablet advance gitu, itu kan ada biasanya ada ruang pemisah di bagian antara display ini kemudian layarnya itu teman-teman. Jadi kayak ada gap ruang gitu. Kemudian kalau dipencet seperti ini tuh displaynya tuh kayak merosok masuk gitu, terus baru bisa sampai ke bagian screennya gitu teman-teman, bagian dalam. Tapi ini tuh enggak ya. Ini udah rapat ya, cuman PPI-nya doang ini yang enggak setinggi yang kayak 300-an PPI, enggak. Ini kayaknya masih 200-an PPI, tapi udah lumayan banget di tablet harga segini tuh. Laminated screen itu wah gila. Padahal brand sebelah itu ada yang mahal, lebih mahal ya, brand buah itu ada yang lebih mahal padahal belum laminated screen teman-teman. Jadi ini udah lumayan banget, secara visual oke aja sih. Kemudian varian yang gua ambil ini tuh varian yang RAM 4 dan internal storage 128 GB ya teman-teman. Mungkin kalian juga yang udah lama mau beli tablet ini, silahkan dibeli banyak. Mau beli offline juga bisa, mau beli online juga bisa teman-teman ya, banyak kok dijual. Jadi mungkin segini aja dulu video unboxing Redmi Pad ini, meskipun agak telat ya gua unboxing karena udah beberapa bulan rilisnya juga, udah banyak orang yang
pakai Redmi Pad ini, tapi nggak apa-apa ya, kita unboxing saja. Rencananya tablet ini gue mau pakai kerja juga. Gue kan ini ya terus membuat video tentang tablet ini. Jadi misalnya kalau teman-teman yang mau membeli tablet ini dan ada pertanyaan-pertanyaan khusus, silahkan tanyakan aja di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita buatin videonya ya. Cara jawabnya itu kalau gua nggak komen, kita langsung buatin videonya seputar pertanyaan teman-teman. Ya contohnya aja misalnya di Redmi Pad SE ini bisa main apa aja, misalnya main game bisa nggak bang gitu, tanya aja. Jadi kita bisa buatin videonya nanti teman-teman ya. Terus kita buatin juga seputar trik-trik yang ada di Redmi Pad SE ini teman-teman. Overall sih ini sudah beberapa hari gua pakai, udah bagus-bagus aja. Secara harganya juga nggak bisa kita ekspektasi terlalu tinggi juga untuk kemampuannya. Cuma kalau misalnya yang ringan-ringan aja ini udah lebih dari cukup lah ya. Di ini tablet, kenapa gue bilang tablet sejuta umat ya, emang seperti itu, seperti yang kita rasakan sendiri pada saat kita memilikinya. Ini fungsinya bagus sih, menurut gue bagus. Suaranya juga mantap. Intinya kalau misalnya kalian ada rencana beli, kita sangat merekomendasikan untuk tablet ini karena bagus banget di harganya teman-teman. Jadi sekian dulu videonya ya, kita akhiri dulu. Untuk kalian yang mau bertanya silahkan bertanya, dan jangan lupa klik like juga pada video ini dan subscribe untuk menunggu video-video yang kita upload selanjutnya teman-teman tentang tablet ini. See you.